Oke, sebelum gue mulai video ini, gue ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman konten kreator, mau konten kreator baru, artinya maksudnya baru mulai masuk ke dunia per-YouTubean, dunia Twitch atau dunia TikTok, Instagram dan lain-lain. Tolonglah berhati-hati dalam membuat konten, oke? Memang konten itu memang harus sesuatu yang menarik ya, harus sesuatu yang membuat orang tuh wow atau membuat orang hah atau membuat orang shock gitu ya. Tapi bukan berarti kalian menghalalkan segala cara demi mendapatkan attention seperti itu, oke? Atau mendapatkan perhatian dari netizen. Menurut gue bukan pilihan yang cerdas untuk kita membuat sebuah tayangan ya, dalam tanda kutip tayangan, yang memang sampai dalam pembuatannya kita tuh harus mengorbankan harga diri kita, mengorbankan misalnya badan kita, mengorbankan kondisi mental kita, bahkan mengorbankan nyawa kita. Itu bukan sesuatu pilihan yang cerdas. Jadi langsung aja gue mulai. Ini video agak berat dan mohon maaf kalau misalnya ini nggak terlalu menghibur, nggak terlalu lucu, nggak terlalu bikin lo ketawa. Oke, langsung aja mulai ya. Hey guys, welcome back di Big Z Channel with me, Big Z. Back again, ini gue rekaman pas lagi Idul Adha ya. Jadi saat ini mungkin sudah selesai Idul Adha ya. Jadi gue nggak bakal ngucapin lagi inti, tapi bakal gue ucapin aja Selamat Hari Raya Idul Adha bagi saudara-saudara Muslim yang sedang merayakan ya. Makan daging ya, daging bersama dengan keluarga ya, keluarga yang hangat. Oke. Dan ya, you know lah. Idul Adha itu merupakan hari yang sangat menyenangkan untuk semua orang ya. Karena hari dimana ketika orang-orang yang susah, yang sulit untuk mendapatkan konsumsi berupa daging tuh jadi bisa dapat ya. Karena berbagi, kita saling berbagi lah intinya. Kalau gitu gue langsung aja masuk ke pembahasan. Jadi alasan gue bikin video ini adalah pertama gue tadi lagi mau tidur. Terus tiba-tiba gue ngeliat ada notifikasi, bukan notifikasi, kayak rekomendasi YouTube. Sebuah video yang dimana itu isinya adalah remaja atau bocah mungkin ya membuat video sebuah konten di mana dia tuh memberhentikan sebuah truk ya, truk yang sedang melaju di jalan kecepatan tinggi, kecepatan rendah, pokoknya dihentikan. Dia tiba-tiba ke tengah jalan terus ngehentiin pakai tangannya sendiri. Kilas mata gue melihat kayak that's a dumb shit to do, oke? Itu sesuatu yang bodoh banget. Dan sekali lagi gue rasa ini bisa terjadi mungkin gara-gara memang adanya istilah trending ya. Mungkin yang lagi trending video-video seperti itu, akhirnya orang-orang pada bikin video seperti itu. Dan ini bakal gue lihat aja, ini satu beritanya yang gue like, gue simpen karena emang sangat serem sekali gitu ya. Viral video aksi bocah hadang truk diduga terjadi di jalan tol Tangerang Merak. Oke, ini beritanya 17 Juni. Sebenarnya udah lama ya, udah 10 hari yang lalu, mungkin 10 bulan. Oke, langsung kita play. Jadi bocah ini ke tengah jalan dan menghentikan truk. Brok. Oh my god. First of all ya, gue pikir ini cukup nekat. Oke. Nekat, dan kedua juga sebenarnya konsepnya kurang jelas. Konsepnya jadi misalnya gini. Orang bikin konten komedi. Oh, artinya konsepnya dia tuh harus membuat sesuatu yang membuat penonton tuh tertawa. Oke. Ini agak nggak jelas gitu. Gue nggak ngerti juga sih. Dia ngehalangin truk buat apa? Mungkin dia flexing kalau dia kuat, atau mungkin dia flexing kalau dia tuh punya kuasa di jalan, jadi dia bisa menghentikan truk. Atau mungkin dia membuat tutorial bunuh diri. Nggak ada yang tahu. Dan yang ketiga, sebenarnya gue melihat kayak gini tuh kasian. Kasian bukan ke bocahnya, tapi kasian ke supir-supir truk di luar sana. Oke. Mereka semuanya sedang, dalam artian mereka sedang menjemput rezeki ya. Mereka sedang bekerja, mungkin mereka di rumah punya keluarga, punya anak, istri. Intinya mereka tuh struggle gitu. Mereka tuh sedang dalam fase struggle. Mereka bekerja, mungkin pagi pulang pagi seperti itu. Dan di tengah jalan mereka menemui bocah-bocah seperti ini. Video yang memperlihatkan aksi bocah hadang truk viral di media sosial. Diduga aksi bocah hadang truk terjadi di tol Tangerang Merak.
Rekaman sebelumnya diunggah oleh sejumlah akun Instagram seperti @infoserang. Bentar, gue hentikan dulu. Di jalan tol ya. So basically jalan tol itu adalah jalan di mana mobil tuh harus berjalan, harus melaju dengan kecepatan tertentu. Yang dimana itu kecepatannya cukup tinggi gitu loh. Dan gue awalnya ngiranya mereka ngehentikannya di dekat, misalnya dekat parkiran bis atau dekat rest area gitu, yang dimana kendaraan bakal mulai memelan, jadi mau istirahat, mau belok gitu. Mereka di tengah jalan tol. Oke. Terlihat ada dua bocah tiba-tiba sudah berada di tengah jalan. Padahal kondisi jalan saat kejadian dilintasi sejumlah mobil. Belakangan Waduh, itu bawa tabung gas ya. Man. Itu berapa ton itu? Itu kalau nabrak, bisa gini. Ini gue agak fisika sedikit ya. Beban muatan yang segitu besar, kecepatan pelan sekalipun bakal susah untuk ngerem. Ngerem dalam artian yang ngerem yang ngek, yang benar-benar berhenti, benar-benar stop, itu bakal susah gitu. Akan ada waktu, gue nggak tahu apa istilahnya, tolong teman-teman yang ahli fisika tolong dijelaskan. Intinya waktu dia untuk menjadi berhenti itu butuh ada jangka waktunya gitu loh, intinya seperti itu. Dan aduh, pikiran gue udah aneh-aneh nih. Lanjut aja. bocah melakukan aksi hadang truk. Truk pun berhenti lantaran ada seorang bocah menghadang jalurnya. Peristiwa ini sudah ditangani pihak terkait. Kasat PJR Tol Tangerang Merak, Kompol Wiratno, belum bisa memastikan apakah lokasi tersebut benar ada di Tol Tangerang Merak. Sebab menurutnya KM 67 ada banyak tersebar di berbagai tol yang tersebar di Jabodetabek. Hingga kini PJR pun masih menurunkan personel ke lapangan untuk menyelidiki aksi menantang maut tersebut. Orang tuh sedesperate apa sih sampai bikin konten seperti ini? Sama kayak dulu waktu awal-awal tren itu apa namanya? Tide Pods Challenge, yang orang nelen deterjen itu, kayak deterjen kayak sabun cair untuk laundry, ditelen wadah-wadahnya itu. Terus kayak, maksud gue gini loh. Itu udah jelas adalah sesuatu yang bakal membuat lo, ada dua kemungkinan, lo bisa cedera, cacat permanen atau apapun. Dan yang kedua, lo bisa meninggoy gitu. Maksud gue, kenapa kok di saat orang lain berusaha mati-matian untuk tetap hidup ya? Kita bicara tentang tentara-tentara yang sedang berjuang sekarang, atau orang-orang yang sedang kelaparan dimanapun kalian berada. Maksud gue, kenapa kok bisa orang-orang seperti ini dengan mudahnya gitu mempertaruhkan sesuatu yang berharga bagi orang lain gitu loh, hanya demi fame atau hanya demi viral gitu loh. Oke, lanjut. Oke, videonya udah selesai. Kebayang gak sih kalau ada yang kelindes? Sukabumi, kejadian tragis menimpa bocah berinisial RA4. Oh my god, baru 14 tahun loh. Dia tewas terlindas truk saat berusaha menyetop kendaraan truk. Teman-teman pasti bisa lihat videonya, itu lagi viral di Instagram, juga lagi rame. Dan ini mungkin beritanya udah lama, cuman kemarin gue beberapa kali nemu ada video yang di Instagram potongan-potongan gitu ya. Videonya kualitasnya nggak terlalu bagus, tapi bocah ini memang literally terlindas gitu. Jadi memang benar-benar jadi ada beberapa orang kalau nggak salah, terus yang satu udah sempat pergi, yang depannya nggak sempat, terus drag, terus masuk ke bawah langsung set gitu. Ya, polisi menyebut kecelakaan itu terjadi saat korban bersama 7 teman lainnya membuat konten video YouTube. Oke, 7 orang. Oke. Awalnya korban ini bersama rekan-rekannya 7 orang melaksanakan atau membuat konten untuk semacam konten YouTube. Ya berarti belum jelas ya, bisa jadi di TikTok, bisa jadi di YouTube, bisa jadi di Instagram atau mungkin di platform-platform lainnya. Namun karena kendaraan tersebut melaju cukup kencang sehingga sopir tidak bisa menghentikan pada saat anak tersebut berada di depan kendaraan dan tertabrak kemudian tergilas. Oh my god. Sehingga korban mengalami luka yang cukup serius, fatal, dan meninggal di tempat. Kita bicara dari sudut pandang si supir truk ya. Menurut gue nggak adil kalau misalnya setelah kasus seperti ini tuh supir truknya ditangkap. Menurut gue itu nggak adil. Menurut gue itu ada sesuatu yang nggak berperi kemanusiaan. Karena gini loh, pada dasarnya supir truk tuh nggak sengaja. Maksudnya supir ini dia memang tujuannya berangkat bekerja untuk nyari uang. Mungkin hidupnya susah, dia punya keluarga, punya anak, harus dikasih makan ya kan, atau mungkin punya tagihan listrik apa gimana. Yang ada di pikiran dia tuh bekerja gitu, yang di pikiran dia tuh mencari nafkah. Tapi setelah itu di tengah jalan lo menemukan orang-orang seperti ini gitu loh. Gue memang kasihan sama bocah yang terlindas dan meninggal tadi, emang ya gue turut berduka cita. Cuman tetap aja
perlakuannya menurut gua tetap kita misalnya melihat picik dari sudut pandang salah dan benar, menurut gue tetap salah si pembuat kontennya, si bocahnya gitu loh. Yaudah gitu aja. Kalau gitu gue akhiri videonya sampai sini. Sedikit pembahasan gue mengenai content creator. Mungkin teman-teman banyak yang nggak paham mengenai apa itu content creator. Jadi content creator tuh menurut gue adalah orang yang membuat sebuah konten dengan tujuan menghibur ya, atau mengedukasi, atau memberikan informasi. Itu aja. Tapi utamanya memberikan informasi sebenarnya. Informasi, mau informasi sampah, informasi yang benar atau fakta atau hoax atau teori-teori. Jadi sisi menarik tuh nggak harus dia melakukan hal bodoh, tapi bisa jadi dia tuh unik. Misalnya dia cara pembawaannya unik, suaranya bagus, atau orangnya memang good looking gitu. Atau ya gitu-gitu lah. Tapi kalau yang gini-gini mah jangan viral gitu loh. Karena pada akhirnya konten creator tuh semua bergantung kepada netizen. Ketika kalian memviralkan konten-konten seperti ini, maka akan lebih banyak orang membuat konten yang seperti ini gitu loh. Kayak dulu prank ojol, awalnya satu orang bikin, ya kan? Terus kalian para netizen tertarik, wah lucu, viral. Akhirnya semua orang, tidak semua orang sih, beberapa orang yang intinya lebih banyak orang lagi akan membuat konten prank ojol, which is itulah sesuatu yang jelek ya, sesuatu yang sebenarnya nggak baik gitu loh. Jadi si ojol lagi nyari nafkah kok malah di prank gitu kan, nggak bagus ya. Yaudah kalau gitu guys, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, ikutin terus video gue berikutnya dan tonton video gue sebelumnya. Jaga kesehatan teman-teman semua, jangan sampai sakit. Ini gue hari ini lagi kena kayak semacam cacar atau herpes atau apapun, nggak ngerti, nggak kelihatan di kamera, tapi intinya ya ini lagi gatal-gatal dan panas banget. Tapi nggak apa-apa lah, intinya gue tetap fine, gue masih bisa masuk kerja alhamdulillah. Dan yaudah kalau gitu guys, see you later. See you tomorrow. Big Z out. Yeah.